Ya ini nastar ada di bunga. Letaknya ada sekarang itu ya. Yang dulu dianggap mitos sekarang dengan bukti. Apa itu? Apa bu? Mandi kembang tengah malam, jangan kulakukan. Ya itu kan dulu dianggap mitos ya. Dianggap mitos. Tapi sekarang saya tulis itu bukan mitos. That is ilmiah, that is scientific. Karena apa? Memang yang dikeluarkan oleh Ross, ya, oleh apa namanya mawar, oleh jasmin, oleh cempaka, semua itu memang sebagai antioksidan. Antioksidannya itu dibikin oleh ciri daripada ini walaupun sudah tua tapi belum health. Jadi sudah gacor ini ya. Itu ciri bu, ya kan? Mandi malam, mandi bunga itu bikin badan ini termudahkan. Nah, hampir selesai. Jadi saya akan teruskan saja bahwa itulah yang terjadi dan apa yang terjadi pada Ibu Hajar dengan perintah itu sebetulnya ada masalahnya. Ada yang tahu siapa kondisi sosial pada saat itu? Nah, kita pasti ya Bu ya. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi siapa yang sejaman? Dengan Nabi Lut, betul. Nabi Lut itu sebetulnya adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Dari Ur ke Kanaan, Nabi Lut itu diajak Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Lut punya tugas di situ, Nabi Ibrahim sudah beristri dengan Siti Sarah, itu pindah ke Syam. Tapi Syam dengan Kanaan itu ya tepi-tepian itu ya jaraknya dekat lah. Nah, dekat jaraknya masih bisa berinteraksi karena waktu Nabi Lut ada malaikat yang mau ke Nabi Lut menghancurkan Sodom dan Gomora, itu kan ke Nabi Ibrahim dulu, ya kan? Dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora nanti kalau subuh. Katakan Nabi Ibrahim, bukan kan bisa dekat dia? Kan di sana ada saudara saya, Nabi Lut. Ayo terangkan kan. Nah, artinya apa? Interaksi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang ada di Kanaan dan Syam yang tanda-tanda itu, tanda-tanda masuknya wilayahnya, itu memang terinteraksi dan yang terjadi di Sodom dan Gomora sampai sini mungkin enggak mempengaruhi anak-anak Nabi Ibrahim. Anak laki-lakinya ya, karena yang terjadi kan laki-laki suka laki kan sampai Nabi Lut nawarkan anaknya kan ditolak, ya kan? Nah, itu artinya itu adalah salah satu hikmah bagaimana Nabi Ismail diisolasi secara geografis dalam bahasa biologi agar tidak berinteraksi dengan itu. Karena Nabi Ismail diskenariokan akan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Ismail berinteraksi dengan Sodom dan Gomora, tentu saja bisa terpengaruh. Itu artinya kalau kita melihat secara manusiawi ya, kalau secara Nabi mah ya kita tahu ya maksud, tapi secara manusiawi bisa saja terpengaruh. Jadi yang belum banyak disinggung bahwa kondisi itu memungkinkan Allah harus mengisolasi anak Nabi Ibrahim yang pada akhirnya nanti menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Nah, sebetulnya sudah siapkan materinya beberapa hari lalu untuk bisa diklik-klik jadi lihat. Itu adalah Ibu tahu Lapindo? Lapindo tahu? Lapindo rumput. Paham ya? Lapindo. Kebetulan tahun 2011 di Indonesia sedang guncang masalah LGBT di istana waktu Presiden
waktu itu kita melihat ternyata apa yang terjadi di Lapindo itu fotonya dengan yang di Sodom dan Gomora yang sudah kering, Lapindo itu sama, sangat mirip. Kan? Itu saya sudah tampil, saya sudah ini kan, saya tulis sebelum saya sebagai YouTuber, sekarang saya YouTuber gitu ya. Sekarang YouTuber, dulu itu saya blogger, nulis ya di Asiana, itu dan tulisan-tulisan saya alhamdulillah diambil oleh kampus-kampus ya, oleh peneliti-peneliti ya, di tulisan-tulisan saya alhamdulillah. Saya juga ngomong bicara, silakan ambil materi di blog ini, tidak perlu untuk ya katanya nggak usah bayar, yang inti untuk itu ya. Makanya sebelum kesini saya juga tadinya mau mendirikan satu pusat studi ya, ternyata oleh kelompok tertentu yang harus meninggalkan saya tidak menyebutkan Islam. Jadi yang lalu saya inti-intinya dari Quran kok kan, sampai teori tentang kiamat itu juga dari Quran kok. Saya belum meninggalkan Islam gimana? Saya tolak gitu. Nah itulah saudara sekalian, sehingga saya katakan bahwa